Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Agil Pancaputrawan dengan NIM akhir 144, lalu saya sendiri Winda dengan NIM akhir 117, kemudian Dela Fitri Amanda dengan NIM akhir 148, Dinda Nabila Yusfa Mailani dengan NIM akhir 150 dan Saskia Putri Zania dengan NIM akhir 096. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Materi pertama itu adalah transfer antar perusahaan, perusahaan induk dan anak perusahaannya, sering terlibat dalam berbagai transaksi di antara mereka sendiri. Yang kedua, sebagai contoh, perusahaan manufaktur sering memiliki anak perusahaan yang mengembangkan bahan baku atau memproduksi komponen untuk dimasukkan dalam produk perusahaan di inflasi. Yang ketiga, transaksi-transaksi antar perusahaan terkait ini disebut sebagai transfer antar perusahaan. Eliminasi transfer antar perusahaan. PSK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian menyebutkan saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan, serta pengeluaran atau beban bunga dan transaksi antar perusahaan yang harus dieliminasi. Fokus dalam konsolidasi adalah pada konsep entitas tunggal bukan persentase kepemilikan. Jika kondisi konsolidasi terpenuhi, maka perusahaan menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal dan semua transaksi dengan perusahaan lain yang terkait menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh tidak tergantung pada persentase kepemilikan. Eliminasi laba dan rugi yang belum direlasi. Laba belum terelasi dari transfer antar perusahaan disebut laba antar perusahaan yang belum terelasi. Dari sudut pandang konsolidasi, penjualan aset sepenuhnya dalam entitas terkonsolidasi hanya melibatkan perubahan lokasi aset dan tidak mewakili puncak dari proses penghasilan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dinda Nabila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agil. Pada Agil dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transfer aset berupa tanah. Yang pertama, tanah. Tanah harus dilaporkan pada biaya semula dalam laporan keuangan konsolidasian. Sepanjang disimpan dalam entitas terkonsolidasi, terlepas dari afiliasi mana yang memegang tanah. Selanjutnya, transfer aset. Perusahaan menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal, dan semua transaksi pada perusahaan yang lain berelasi menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh, tidak bergantung pada presentasi kepemilikan. Contohnya, diasumsikan bahwa satu afiliasi menjual tanah ke afiliasi lain seharga $15.000, lebih dari nilai buku. Transfer antar perusahaan menyebabkan penjual untuk mengakui keuntungan $15.000 dan nilai tercatat tanah meningkat dengan jumlah yang sama. Tidak satu pun dari jumlah ini dapat dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian, karena keuntungan antar perusahaan sebesar $15.000 belum direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Next. Contoh T1, pembelian oleh PT Induk dari pihak luar seharga 10 juta. T2, penjualan dari PT Induk ke PT Anak seharga 15 juta. T3, penjualan dari PT Anak ke pihak luar seharga 25 juta. Kasus A, ketika transaksi terjadi pada periode yang sama, jumlah keuntungan dilaporkan PT Induk 5 juta, 15 juta dikurang 10 juta. PT Anak mendapat 10 juta, 25 juta dikurang 15 juta. Entitas konsolidasi 15 juta mendapatkan 15 juta dikarenakan 25 juta dikurang 10 juta. Next. Kasus B. Hanya transaksi T1 yang diselesaikan selama periode berjalan. Jumlah keuntungan yang dilaporkan PT Induk sebesar 0, PT Anak 0, entitas konsolidasi 0. Kasus C, hanya transaksi T1 dan T2 yang diselesaikan selama periode berjalan. Jumlah keuntungan yang dilaporkan PT Induk mendapatkan sebesar 5 juta, dikarenakan 15 juta dikurang 10 juta, PT Anak 0, entitas konsolidasi 0. Next. Gambaran umum proses eliminasi laba.
Contoh kasus, PT Induk mengakuisisi tanah senilai 20 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 20 kali 1 dan menjual tanah tersebut ke anak perusahaannya, PT Anak, pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar 35 juta rupiah sebagai berikut. 1 Januari 2021, pembelian tanah senilai 20 juta, PT Induk ke PT Anak 1 Juli 2021, transfer tanah antar perusahaan senilai 35 juta. Selanjutnya, penjualan downstream. Sebagai contoh, PT Induk dan PT Anak dimodifikasi untuk mengilustrasikan penjualan downstream dari aset disusutkan. Asumsikan bahwa PT Induk menjual peralatan ke PT Anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 seharga 7 juta sebagai berikut terlihat pada gambar yang telah diterangkan di PPT. Next. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Perhitungan laba bersih konsolidasi untuk tahun 2022 harus memasukkan penyesuaian dari realisasi laba penjualan peralatan ke PT Anak pada tahun 2021. Karena PT Induk tidak menyesuaikan pendapat investasinya dari PT Anak untuk keuntungan dan kerugian belum terrealisasi, maka saldo PT Induk termasuk keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dan karenanya melebihi jumlah yang harusnya dilaporkan sebagai saldo konsolidasi. Oleh karena itu, saldo laba konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2022 dapat dihitungkan dengan mengurangi sisa keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dari saldo laba PT Induk. Upstream sale. Upstream yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Next. Kertas kerja konsolidasi. Boleh dilihat dari gambar yang telah diterangkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Dela. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saskia. Kepada Saskia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Transfer antar perusahaan berupa aset diamortisasi. Hak produksi, paten, dan jenis aset tak berwujud lain dapat dijual ke perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aset tak berwujud biasanya berbeda dengan akuntansi aset berwujud dalam hal amortisasi aset tak berwujud umumnya. Umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontra. Next. Transfer aset tidak lancar antar perusahaan metode ekuitas disesuaikan dengan penuh dan metode biaya. Terdapat dua metode, yaitu metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Next. Metode ekuitas disesuaikan penuh. Suatu perusahaan yang memilih untuk mencatat investasi menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Selain itu, bagian investor dari laba antar perusahaan dari transaksi antar perusahaan dengan mengurangi akun investasi dan laba yang diakui. Nah, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saskia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Metode biaya. Metode biaya adalah untuk induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan selama periode berjalan sebagai pendapatan. Lalu tidak adanya jurnal untuk mencatat laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan dan amortisasi selisih. Kemudian metode biaya ini menghilangkan laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Adapun contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Kertas kerja konsolidasi yang dapat dilihat pada tabel yang ada di dalam PPT, yaitu pendapatan dividen yang ditulis dengan 24.000 dan dividen diumumkan 24.000. Selanjutnya mencatat pendapatan untuk kepemilikan minoritas, lalu yang ketiga saham biasa, yang keempat mencatat mengenai keuntungan penjualan peralatan. Selanjutnya, untuk kertas kerja konsolidasi tahun 2022 sama, hanya berbeda pada nominalnya saja. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.